Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, "Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, ku cari-cari dan ku dambakan Engkau. Jiwaku menghauskan Tuhanku, laksana gurun gersang tandus tanpa air. Jiwaku haus padamu, ingin melihat wajah Allah. Semoga hamba boleh memandang Tuhanku, melihat kemuliaan-Mu yang besar. Cinta-Mu lebih berharga daripada hidup. Hendaknya mulutku memuji-Mu. Jiwaku haus padamu, Tuhan, ingin melihat wajah-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.
kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sejak pengakuan Petrus, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kemarin kita mendengar Petrus mengatakan kepada Yesus, "Engkaulah Anak Allah yang hidup. Engkaulah Mesias, Putra Allah." Petrus tahu Yesus adalah Mesias, penyelamat, penebus manusia yang dinanti-nanti banyak orang. Dan Tuhan Yesus mengakui itu. Dia malah mengatakan, "Engkaulah Petrus, di atas batu wadas ini akan kubangun gerejaku." Tetapi sore ini kita mendengar Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Padahal belum begitu lama perbincangan tentang engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan Yesus mengatakan, "Petrus, engkaulah di atas batu karang ini kan kudirikan gerejaku." Dan sore ini Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku." Kalau kita mendengar "nyahlah iblis", kita mendengar pada saat Yesus mau mulai mewartakan kerajaan Allah, mau mulai tampil di depan umum, dan dia digoda oleh setan, suruh mengubah batu jadi roti. Kemudian akhirnya Yesus dibawa di atap
puncak bait Allah, suruh terjun melihat keindahan dunia. Kalau engkau bisa terjun dari sini dan tidak kena luka, dunia akan kuserahkan kepadamu. Setan, iblis mengatakan demikian. Dan Yesus mengatakan, enyahlah iblis, aku hanya mentaati perintah Bapakku. Hampir sama, Petrus juga, nyahlah iblis, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Hampir sama dengan Yesus bicara dengan setan pada waktu awal pewartaan. Nyahlah iblis, aku hanya taat kepada Bapakku. Saudara-saudariku, kita diajak untuk merenungkan dalam hidup ini untuk selalu memikirkan kehendak, bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah Bapakku. Dan ternyata kehendak Allah Bapakku itu tidak selalu tampaknya menggembirakan, sukses, cemerlang, punya kuasa hebat, dipuji, dipuja banyak orang. Seandainya Yesus mengikuti iblis, terus dia terjun dari atap bait Allah, dan dunia diserahkan kepada Tuhan, dia dihormati, disupyo-supyo, dipuji banyak orang, dipuja, dan mungkin Petrus juga punya pikiran demikian. Tuhan Yesus mengatakan, aku harus ke Yerusalem. Yerusalem, ibu kota besar. Kalau sekarang aku harus ke Jakarta. Di Jakarta sana bisa dikenal banyak orang, dunia lewat medsos, wah bisa mudah. Ditentang banyak orang, para pejabat, penguasa di ibu kota. Aku harus ke sana. Dan tentu karena aku mengajarkan yang berbeda dengan mereka, tentu ditentang oleh mereka. Dan tentu nanti aku mesti dimusuhi oleh mereka. Dan tentu juga dibunuh oleh mereka. Tapi aku harus ke Yerusalem. Dan Petrus, jangan Tuhan, jangan ke sana. Nanti mati di sana Tuhan. Yesus marah. Nyahlah iblis. Sebetulnya Yesus bisa nggak usah ke Yerusalem, di kota-kota kecil di sekitar danau Galilea, Dekapolis, Betania, kota-kota kecil. Tapi waktu itu belum ada medsos, aku harus ke Jakarta, aku harus ke Yerusalem. Supaya pewartaanku didengar oleh dunia. Tetapi risikonya berat. Tetapi itu kehendak Allah Bapanya. Aku harus ke Yerusalem. Petrus, jangan Tuhan. Dan Tuhan membentak Petrus, nyahlah iblis. Saudara-saudariku, kehendak Allah itu mungkin sangat bertentangan dengan kehendak kita ya. Kita kan normal ya, sebagai kodrat manusia ingin sukses, ingin dipuja, punya pangkat tinggi, disembah-sembah, kaya, terhormat, seperti pejabat-pejabat itu normal. Tetapi Tuhan dan jalan Tuhan mengajarkan itu kehendak Bapakku atau bukan. Aku mengejar pangkat, kuasa, kekayaan, hormat. Itu boleh saja. Tapi itu apakah kehendak Bapakku? Dan tujuan kita akan memuji, memuliakan Bapa. Maka marilah kita semakin mengimani bahwa kehendak Bapakku tidak melulu sukses, melulu yang glamor, yang indah-indah, yang dihormati, tetapi jalan
penderitaan, bahkan jalan kematian. Namun, penderitaan kematian tidak berhenti di situ. Kita diajarkan setelah itu Yesus bangkit dari situ. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita pikiran, hati, perasaan-perasaan. Dan Santo Ignatius mengajarkan bagaimana aku menggunakan pikiranku, hatiku, perasaan-perasaanku. Setelah menimbang-nimbang, aku bisa melangkah dan yakin langkahku ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun ada risiko di sana, tetapi aku dengan gagah berani menghadapi risiko itu. Karena ini kehendak Tuhan. Sehingga aku dan Tuhan saling bergandeng tangan menghadapi risiko-risiko dunia itu. Tampaknya kita menderita, tampaknya kita kalah, tetapi akhirnya kemenangan yang ada pada diri kita karena bersama Tuhan. Semoga pada masa pandemi ini banyak waktu kita merenung-renung setiap langkah hidup kita, terutama yang penting untuk memilih pasangan hidupku, untuk kuliah di mana, untuk bekerja di mana. Tidak hanya melulu pikiran-pikiran duniawi yang ditawarkan oleh banyak, dan itu memang penting, tetapi hadirkanlah Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau sudah memikirkan dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan perasaan-perasaanku, ini kehendak Tuhan, maka kuputuskan dan aku berani bertanggung jawab dengan keputusanku karena sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan syarat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang